Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana dan bagaimana sperma itu bisa terbentuk? Ya, gini ya. Ini ada gambaran sperma, bisa dilihat di situ. Nah, jadi dia ada kepala, ada ekor, dia bisa bergerak ke sana kemari. Nah, sperma bisa jadi seperti itu nggak tiba-tiba. Ya, ada prosesnya yang dilalui. Tahu nggak sih teman-teman, ya sperma itu dia bisa gerak, ada kepalanya bisa gerak, itu membutuhkan waktu ya, membutuhkan pematangan selama lebih dari 2 bulan. Sekitar 70 sampai 74 hari sebelum akhirnya ya siap dikeluarkan ketika teman-teman itu ejakulasi. Jadi kalau seandainya teman-teman ejakulasinya tiap hari, ini gimana? Proses pembentukan sel sperma ini di dalam testis ya, buah kita, buah telur ya, yang di bawah itu kanan dan kiri. Disitulah tempat produksi ataupun pabriknya sperma. Itu tepatnya di bagian tubulus seminiferus. Nah, kondisi ini ya, pembentukan sperma kemudian sampai matang, itu disebut kalau bahasa medisnya spermatogenesis. Proses pembentukan sperma itu ada tahapannya. Nah, untuk tahapannya bisa teman-teman bayangkan biar lebih menjiwai. Nah, yang pertama itu spermatogonium atau sel induk sperma itu membelah diri, kemudian menghasilkan 2 spermatosit primer. Nah, spermatosit primer itu membelah lagi menjadi spermatosit sekunder yang ukurannya itu sama. Spermatosit sekunder itu membelah lagi menghasilkan 4 spermatid dengan bentuk dan ukuran yang sama juga. Spermatid ini nanti dia berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa. Spermatozoa kemudian dia bergerak ke tabung penyimpanan sperma di epididymis, ya barulah nanti spermatozoa yang sudah matang tadi ya, yang sudah disimpan tadi, siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika teman-teman ejakulasi. Nah, jadi teman-teman begitu tahapannya ya, bukan tiba-tiba dia muncul sperma ya ketika teman-teman ejakulasi. Jadi dia memang ada proses secara alami di dalam tubuh. Nah, selama tahapan spermatogenesis tadi ataupun pembentukan sperma sampai dia matang, itu lebih dari 300 juta spermatozoa diproduksi setiap harinya. Tetapi hanya sekitar 100 juta sel yang berhasil matang sempurna dan mencapai pembentukan akhir. Nah, proses pembentukan spermatozoa menjadi sel sperma matang tadi itu membutuhkan waktu seperti yang saya jelaskan tadi, 2 bulan lebih atau sekitar 70 sampai 74 hari. Jadi teman-teman ya, proses pembentukan sperma sampai matang atau spermatogenesis ini sampai seumur hidup ya, kalau laki-laki, kecuali memang ada masalah kesehatan tertentu. Jadi buah 2 yang di bawah ya, telur yang di bawah itu aset, jadi harus dijaga, jangan disentil-sentil ya, apalagi sampai pecah. Nah, ada beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi proses pembentukan sperma. Yang pertama itu kelainan genetik. Kelainan genetik itu bisa menjadi penyebab orang mengalami ketidaksuburan bagi pria ya, ataupun infertilitas. Ya, ingat ya, bukan genetik keturunan tetapi kelainan genetik. Ini jadi bisa menjadi penyebab kemandulan. Yang kedua, obesitas. Obesitas bisa meningkatkan resiko hiperestrogenisme. Nah, apa itu? Ya, jadi ini kondisi ketika tubuh memproduksi ya terlalu banyak ya hormon estrogen. Akhirnya apa? Akibatnya apa? Proses sperma terganggu, produksi sperma terganggu ya. Ini bisa menyebabkan penurunan kadar testosteron. Sedangkan ya, untuk sperma bisa diproduksi secara baik itu membutuhkan testosteron. Yang ketiga, lingkungan. Jadi teman-teman, yang lingkungan ini mempengaruhi ya, misalkan bukan lingkungan yang sekitar tetangga gitu, bukan ya. Jadi maksudnya adalah misalkan teman-teman lingkungannya sering terpapar bahan kimia, misalkan timbal ya, kalau paparannya sekali mungkin nggak ada masalah, tapi kalau jangka panjang, terlalu sering, lama prosesnya, ya itu akan mempengaruhi ya proses spermatogenesis tadi ya pada sistem reproduksi pria. Nah, jadi teman-teman hati-hati kalau seandainya sering terpapar zat kimia. Yang keempat, diabetes. Beberapa orang yang diabetes mungkin memiliki masalah ya, lebih sedikit ataupun lebih sulit memiliki sperma yang sehat. Karena memang diabetes kalau seandainya tidak terkontrol, gula darahnya tinggi terus ya, pantangannya dihajar terus, obatnya nggak diminum, gaya hidup nggak diperbaiki, ya nggak heran ya kalau diabetesnya tidak terkontrol. Nah, ini teman-teman ya akan mempengaruhi kualitas spermanya. Jadi
ya akan mempengaruhi lah proses spermatogenesis tadi. Jadi sudah tahu ya berapa banyak sperma yang kita produksi, di mana lokasi pabriknya, ya di bawah ya, 2 telur itu di testis. Jadi jangan sampai diapa-apain, dijaga. Ya berapa lama waktu produksinya juga sudah tahu, jangan disia-siakan, dijaga ya pabriknya, jangan sampai pabriknya tutup. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, mau bahas apa lagi silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi, salam sehat. Sampai jumpa.